Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i siraja wa ja'ala fiha Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji dan puja serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang masih diberikan kepada kita sekalian. Sampai pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali bacaan kita pada Sirah Nabawiyah. Kita sudah baca pekan lalu beberapa hikmah dari perang Bani An-Nadir yang diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Hasyr, ayat yang pertama sampai terakhir. Jadi sudah disebutkan bahwa perang Bani An-Nadir sebagai sebab daripada turunnya ayat atau surat Al-Hasyr. Selanjutnya Ghazwatu Najd, perang Najd. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, Ghazwatu Najd. Wa bihadha an-nasri alladhi ahrazahu al-muslimun fi ghazwati Bani An-Nadir duna tadhiyatin tawattada sultanuhum fil Madinah wa takhadhala al-munafiquna 'anil jahrati bikaidihim wa amkana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an yatafarraga liqam'il a'rabi alladhina adhaw al-muslimina ba'da Uhud wa tawathabu ala bu'uthid du'ati yaqtuluna rijalaha fi nadalatin wa kufran wa balaghat bihim al-jur'atu ila an aradu al-qiyama bi jurri ghazwatin 'ala al-Madinah. Faqabla an yaquma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ta'dibi ulaikal ghadirin naqalat ilaihi istikhbaratul madinati bi tahashshudi jumu'il badwi wal a'rabi min Bani Muharib wa Bani Tha'labah min Ghatafan. Fasara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-khuruji yajusu fayafi Najd wa yulqi budhur al-khawfi fi afidati ulaikal badwi al-qusah hatta la yu'awidu manakirahum allati irtakabuha ma'al muslimin. Wa adhal a'rabul ladzina maradu 'ala an-nahbi was-sabti la yasma'una bimiqdamil muslimin illa hadzaru wa tamanna'u fi ru'usil jibal. Wa hakadha arhabal muslimuna hadhihi al-qabaila al-mughirata wa khalatu bimasyairihim ar-ru'ba thumma raja'u ila al-madinati aminin.
Ya. Wa bihadzan nasri, dan dengan kemenangan allazi ahrazal muslimuna fi ghazwati Bani Nadir, ya, dengan kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimun pada perang Bani An-Nadir duna tadhiyat, ya, tanpa ada pengorbanan atau tanpa ada korban, ya. Karena seperti yang kita sudah sebutkan, Bani Nadir berhasil diusir dari negeri mereka, ya, dan tidak ada satupun kaum muslimin yang terluka. Dengan kemenangan tersebut, maka tawattada sultanum fil Madinah. Kekuasaan kaum muslimin menjadi lebih kuat di Madinah. Ya. Karena satu dari sekian banyak sekian banyak orang yang senantiasa membuat makar, ya, di kota Madinah itu sudah hilang lagi atau sudah tidak lagi. Yang pertama kan Bani Qainuqa, ya, berhasil ditaklukkan. Kemudian yang kedua Bani Nadir, ya, berhasil juga ditaklukkan. Ya. Maka ini dua kekuatan yang sangat sering memberikan gangguan kepada Rasulullah dan kaum muslimin ketika itu. Maka dengan diusirnya Bani Nadir dari negeri mereka, sebagian mereka pindah ke Khaybar, sebagian lagi pergi ke Syam, ya. Dan 2 orang masuk Islam, yaitu siapa yang masuk Islam? Siapa yang masuk Islam? Siapa yang masuk Islam dari Bani Nadir? Yamin bin Amr dan Abu Sa'ad bin Wahab. Maka kaum muslimin posisinya makin kuat, ya, karena musuhnya makin sedikit, jadi otomatis posisi kaum muslimin makin kuat. Maka tinggal 1, ya, atau tinggal 2. Pertama, dari dalam masih ada orang munafikin. Kemudian ada juga agak lebih jauh, ada Bani Khaybar. Nanti Bani Khaybar juga berhasil ditaklukkan. Tapi jarak dengan kota Madinah cukup jauh. Yang ada dalam kota Madinah adalah orang-orang munafikin. Dan orang munafikin ini setelah melihat kekalahan Bani Nadir disebutkan takhadzala. Ya, takhadzala ini artinya takut. Ya, mereka takut menampakkan tipu daya mereka yang mereka sering lakukan. Ya, karena mereka sudah berhitung, sudah tidak ada lagi yang bantu. Ya. Bani Qainuqa yang biasa mereka minta bantuan karena ada tahaluf. Ya. Ada tahaluf antara Abdullah bin Ubay dan Bani Qainuqa, ini sudah tidak ada lagi. Kemudian Bani Nadir yang tadi sudah dijanjikan untuk dibantu oleh kaum munafikin ternyata tidak ada. Ya. Artinya kalau kaum munafikin minta bantuan ke Bani Nadir pun andaikan mereka masih ada, mungkin Bani Nadir mulai berpikir untuk membantu mereka, karena orang munafikin begitulah dia punya tabiat, ya. Maka amkana Rasul an yatafarraga liqam'il a'rab. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merencanakan untuk menumpas, ya, bahasa kita. Qam'il a'rab alladzina adzal muslimin ba'dahum. Jadi Rasulullah SAW punya waktu atau punya punya kesempatan, ya, karena dalam kota Madinah sudah aman, tinggal orang munafikin yang artinya durinya sudah mulai lemah. Maka Rasulullah punya kesempatan dan punya rencana untuk menaklukkan penduduk-penduduk Arab Badui yang mengganggu kaum muslimin setelah perang Uhud. Ya. Yaitu orang-orang yang membunuh para dai yang dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tawatsabu ala bu'utsid du'ah. Jadi mereka ini orang-orang A'rab ini
mereka selalu mengganggu para dai yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke berbagai macam kampung, ya, berbagai macam daerah di Madinah. Ya, bahkan ada yang mereka bunuh, ya, dengan cara yang keji dan tidak manusiawi, ya, seperti kisah Ra'al wa Zakwan yang sebelumnya kita sebutkan dalam perang Bi'r Ma'unah, dan juga perang sebelumnya yaitu Ba'tsur Raji'. Jadi itu mereka sering lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membuat aman para dai yang dikirim itu. Maka beliau merencanakan untuk menaklukkan penduduk-penduduk Arab Badui yang sering membuat kekacauan, ya, sering membunuh para dai yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa balaghat bihim al-jur'atu ila an aradu al-qiyam bi jurri ghazwatin al-Madinah. Dan orang-orang Arab ini juga, ya, mereka juga berencana untuk menyerang kota Madinah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merencanakan untuk menumpas mereka ini, memberontak mereka. Padahal kan orang Arab ini bagian dari orang yang mendatangani piagam Madinah itu dulu. Ya, kan kita sudah sebutkan dalam piagam Madinah itu yang tanda tangan 3 pihak. Kaum muslimin, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Arab, ya, orang-orang Badui di sekitar kota Madinah. Ya. Nah, kaum Yahudi sudah mengkhianati kaum Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ya. Nah, ini orang-orang Arab juga ingin melakukan hal yang sama, melakukan pengkhianatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi menetapkan untuk melawan mereka. Namun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada orang-orang Badui ini, ya, yang al-Ghadir, ya, disebut al-Ghadirin. Al-Ghadir maksudnya al-khainin, orang yang berkhianat. Ya, karena mereka mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka sudah tanda tangan dalam piagam Madinah itu. Jadi dianggap pengkhianat. Sebelum rencana Nabi itu direalisasikan, ternyata naqalat ilaihi istikhbaratul Madinah. Ya. Ada kiriman kabar, ada berita dari intelijennya Nabi sallallahu alaihi wasallam, intelijen negeri Madinah, yang isinya menyatakan tahasyuru jumu'ul badwi wal a'rab min Bani Muharib wa Bani Tha'labah min Ghatafan. Ya, jadi informasi intelijen itu mengatakan bahwa ada perkumpulan sekian banyak orang Badui dan A'rab dari 2 bani, yaitu Bani Muharib dan Bani Tha'labah dari Ghatafan. Nah, ini Ghatafan seperti yang kita sebutkan itu tempatnya adalah di Najd. Ya. Kalau kita lihat di peta itu, ya, bagian timur, ya, di bagian timur Madinah. Bani Tha'labah dan Bani Muharib. Ya. Nah, Bani Ghatafan, Ardu Bani Ghatafan, itu di sebelah timur kota Madinah. Ya. Sekarang di peta itu di tengah-tengah kerajaan Saudi Arabia itu. Nah, itu Najd namanya. Ya, sekarang itu bagian dari Qasim, Riyadh dan seterusnya. Itu dulu namanya Najd. Maka fasara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal khuruj. Yajuzu fayafi Najd. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda rencana beliau yang pertama, yaitu untuk menumpas pemberontakan dan pengkhianatan orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah. Ya, beliau tunda dulu itu rencana itu. Beliau langsung pergi ke
ke arah Najd. Bersama pasukannya, yajuzu fayafi Najd. Beliau melakukan patroli, ya, patroli di pinggir-pinggir kota Najd yang dipenuhi dengan sahra. Ya, fayafi itu bermakna as-sahari. Ya. Karena posisinya sekarang itu juga daerah padang pasir. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan inspeksi ke sana dari kota Madinah. Ya. Patroli yang membawa pasukan cukup banyak. Sehingga apa yang beliau lakukan itu yulqi budural khauf fi afidati ulaikal badwil qusah. Ternyata patroli yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhasil menumbuhkan bibit-bibit ketakutan, ya, di dalam dada orang-orang Arab Badui tersebut. Al-Qusah, Al-Qusah itu artinya Badui yang keras, ya, punya perangai yang keras. Orang Badui itu memang perangainya begitu. Ya. Hatta la yu'awidu manakirahum allati irtakabuha ma'al muslimin. Ya. Sehingga mereka tidak berani lagi mengulangi kelakuan-kelakuan buruk mereka yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Ya, jadi tidak terjadi juga perang adu senjata di sini. Ya. Jadi Nabi SAW hanya patroli, inspeksi itu sudah membuat mereka takut. Ya. Karena posisi Nabi SAW sudah sangat kuat setelah menaklukkan Bani Nadir. Jadi orang-orang Arab itu hanya mulai beraninya di tempat jauh saja. Ya. Jadi mereka istilahnya sering bakelo bahasa kita. Ya. Ya, kalau ada orang kaum muslimin yang tinggal jauh sendiri, ya, di pinggir-pinggir kota Madinah, itu yang mereka provokasi. Ya. Mereka adu domba dan lain sebagainya. Seperti orang orang melempar kemudian sembunyi tangan. Ya, itulah istilahnya. Ya. Wa adhal a'rabul ladzina maradu 'ala an-nahbi wasat la yasma'una bi miqdamil muslimin illa hadzaru wa tamannau fi ru'usil jibal. Akhirnya orang-orang Arab itu, Arab Badui itu yang mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mereka melakukan an-nahab. An-nahab itu artinya merampok. Ya, ini yang sepertinya mereka bisa kerjakan. Jadi ada kaum muslimin yang lewat, mereka rampok. Ya. Ada kaum muslimin yang berkebun di jauh pinggir-pinggir kota Madinah, itu yang mereka serang. Ya. Ini yang mereka kerjakan. Tapi ketika mereka mendengar kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa hadzaru wa tamanna'u fi ru'usil jibal. Mereka pun berlindung dan pergi menyelamatkan diri ke puncak-puncak gunung. Lari. Ya. Lari terbirit-birit. Baru mendengar datangnya kaum muslimin. Ya, belum bertempur, baru dengar saja. Sudah takut. Itu karena apa? Karena kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ini tahun keempat Hijriah, ya. Tahun keempat Hijriah. Jadi baru 2 tahun sejak perang Badar. Ya, sejak perang Badar, ini tahun keempat Hijriah, berarti baru 2 tahun. Jadi Masya Allah, Nabi SAW dengan kecerdikan beliau dan juga strategi beliau yang sangat jitu, ya, bisa membuat kekuatan yang sangat besar di waktu yang sangat singkat. Itu cuma 2 tahun saja. Ya. Dan orang-orang yang ada yang tadinya berniat ingin menyerang kaum muslimin, ya, sudah takut duluan. Ya. Bahkan baru mendengar kaum muslimin datang, belum melihat, baru mendengar. Ya. Itu mereka sudah lari ke gunung-gunung untuk menyelamatkan diri. Wa hakadha arhabal muslimuna hadil qabail al-mughirah. Ya. Wa khalatu bima sya'irihim ru'ab, thumma raja'u ila Madinah aminin.
Nah, begitulah kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah SAW. Arhaba. Ya. Arhaba itu membuat takut. Ya. Membuat takut kabilah-kabilah yang memprovokasi. Yang suka memprovokasi kaum muslimin. Itu mereka menjadi takut. Ya. Dan berhasil oleh Nabi SAW memasukkan ketakutan ke dalam hati mereka. Sehingga kaum muslimin kemudian kembali ke kota Madinah aminin. Ya, dalam keadaan aman, artinya selamat, tidak ada terjadi apapun. Ya. Dan mereka berhasil mengusir orang-orang Ghatafan, ya, Bani Sa'labah dan juga Bani Muharib. Itu mereka mengungsi dan melarikan diri ke ke gunung-gunung. Ya. Waqad dzakara ahlul maghazi was-siyar bihadha as-sadad ghazwatan muayyanatan ghazaha al-muslimun fi ardi Najd fi syahr Rabi' ats-tsani aw Jumada al-ula sanah Rabi'ah min al-Hijrah. Wa yusammuna hadhihi al-ghazwah bi ghazwati Dzatir Riqa'. Ya, ini setelah beliau menjelaskan tentang Ghazwatun Najd, beliau menukilkan sebuah riwayat. Walaupun riwayat ini nanti dibantah bahwa sebagian ahlul maghazi, al-maghazi itu artinya ulama sejarah, para sejarawan. Ya. Karena istilah tarikh atau sirah itu juga dalam bahasa ulama disebut al-maghazi. Jika ada kata al-maghazi itu artinya sejarah. Ya. Wasiyar, sejarah dan sirah, bahwa pada saat terjadinya Ghazwatun Najd ini, ya, ada satu lagi perang yang terjadi menurut sebagian para ulama terjadi pada tahun ke-4 Hijriah, yaitu pada bulan Jumadal Ula, yang disebut dengan perang Ghazwatu Dzatir Riqa'. Ya. Ghazwatu Dzatir Riqa'. Nah, ini yang diperdebatkan oleh para ulama sejarah, apakah Dzatur Riqa' terjadi pada tahun ke-4 ataukah terjadi pada tahun yang lain. Nah. Ada yang mengatakan, sebagian mengatakan Dzatur Riqa' terjadi pada tahun itu. Dan yang dimaksud dengan Dzatur Riqa' adalah Ghazwatun Najd tadi yang diceritakan di awal. Menurut sebagian sejarawan. Wa amma wuqu'u ghazwat khilali hadhil muddah fala syakka fihi. Wa hadha alladhi kanat taqtadhihi dhuruful Madinah. Ya. Fa inna mawsima ghazwati Badr allati kana qad tawa'ada biha Abu Sufyan hina insirafi min Uhud kana qad iqtaraba. Wa ikhla'ul madinati ma'a tarkil badwi al-a'rab ala tamarrudihim wa ghatarasatihim wal khuruji limithli hadzal liqa' ar-rahib lam yakun min masalih siyasatil hurubi qat'an bal kana labudda min khadadi syauqatihim wa kaffi syarhim qabla al-khuruji limithli hadhil harb al-kabira allati kanu yatawaqqa'una wuqu'aha fi rihabi Badrin. Ya, jadi beliau mulai memberikan penjelasan bahwa mengenai pendapat tentang terjadinya Ghazwatur Riqa' pada tahun ke-4 Hijriah, ya, yang disebutkan oleh sebagian para ulama, para sejarawan, para ulama sejarah, kata beliau, itu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Ya. Betul kata beliau terjadi sebuah harb pada periode tersebut, yaitu pasca perang Bani Nadir. Kata beliau betul terjadi perang, tapi itu bukan Dzatur Riqa' namanya. Ya. Nah, itulah perang yang disebut dengan tadi itu, perang Najd itu. Ya. Kenapa perang Najd itu dilakukan atau perang melawan orang Arab Badui itu dilakukan? Ya. Beliau mengatakan hadza alladzi kanat taqtadhihi dhuruful Madinah. Ya. Jadi perang itu keputusan perang yang diambil oleh Nabi SAW itu sangat tepat, ya, karena melihat kondisi kota Madinah, ya, kondisi kota Madinah. Artinya Madinah harus steril dari orang-orang yang melakukan kekacauan.
Kenapa demikian? Karena Abu Sufyan pada saat pasca perang Uhud, ya ketika mereka pulang itu kan memberikan surat, kita sebutkan itu. Dia mengirim surat melalui salah seorang musafir ke Madinah itu, bahwa di sana dia menulis ancaman bahwa mereka akan kembali, ya, kembali menyerang kota Madinah. Maka ancaman ini, dan dia mengatakan tahun depan, ya, atau tahun setelah mereka perang di Uhud. Ya. Nabi SAW memprediksikan bahwa Abu Sufyan akan betul-betul datang menyerang. Ya. Maka sebelum Abu Sufyan datang menyerang, ya, kalau orang-orang Arab Badui tetap melakukan kekacauan, itu berarti tidak menguntungkan bagi kaum muslimin. Ya. Karena nanti kemungkinan terjadi perang dengan dua kelompok. Ya. Kelompoknya Abu Sufyan, kafir Quraisy, dan orang-orang Arab Badui. Ya. Yang bisa saja menyerang dari jarak dekat. Maka kalau orang Arab Badui ini dibiarkan saja, ya, itu tidak menguntungkan bagi kaum muslimin. Itu disebut dengan bahwa lam yakun min masalih siyasatil hurub. Ya. Jadi kalau itu terjadi, maka secara siasat perang tidak menguntungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dulu melakukan hal yang tadi itu, ya, mengusir orang-orang Arab Badui dari Najd dan lain sebagainya. Ya. Untuk apa? Supaya Madinah nanti steril dari musuh dalam selimut. Artinya dari prediksi dari musuh-musuh yang lain, ya, supaya steril memang, ya. Supaya nanti ketika Abu Sufyan datang, dan itu prediksinya besar terjadi, ya, karena memang orang Quraisy tidak terima itu perang Uhud berakhir dengan cerita seperti itu. Mereka ingin mengalahkan Nabi SAW, tapi karena mereka tidak bisa, ya, mereka menantang lagi. Ya. Kanu yatawaqqa'una wuqu'aha fi rihabi Badr. Dan Rasulullah SAW memprediksikan perang itu nanti akan terjadi di Badar lagi. Ya. Maka nanti disebut dengan perang Badar yang kedua. Nah, ini kata Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubakfuri, itu perang yang terjadi pada periode itu, tapi bukan perang Dzatur Riqa. Ya, tapi perang Najd. Ini pendapat beliau. Walaupun sebagian para ulama mengatakan itulah yang disebut dengan perang Dzatur Riqa. Dan ada yang mengatakan bahwa perang Dzatur Riqa terjadi 2 kali. Ya, pada waktu ini, ya, pasca perang Bani Nadir, dan nanti di tahun keberapa nanti ada kisah selanjutnya. Wa amma anna tilkal ghazwat allati qadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Rabi'i aw Jumada al-ula sana Rabi'ah hiya ghazwatur ar-Riqa fala yasih. Ya. Fa inna ghazwata dzati Riqa syahidaha Abu Hurairah wa Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma wa kana islamu Abi Hurairah qabla ghazwati Khaybar bi ayyam. Wa kadzalika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa fa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar. Wa idzan fa ghazwatu dzati Riqa ba'da Khaybar. Wa yadullu ala ta'akhuriha 'anis sanah ar-rabi'ah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fiha salatal khauf wa kanat awwalu syar'iyyati salatil khauf fi ghazwati Asafan. Wala khilafa anna ghazwata Khasafan kanat ba'dal Khandaq wa kanat ghazwatul Khandaq fi awakhir sanah al-khamisah. Ya. Nah, ini penjelasan dari Syekh Sofiyur Rahman tentang apa yang disebut dengan perang Dzatur Riqa oleh sebagian ulama sejarah itu tidak tepat, ya. Tidak sesuai dengan fakta, kata beliau. Ya. Sedangkan perang yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Rabi' atau Jumadal Ulas tahun keempat Hijriah, ya, yang disebut dengan Ghazwatur Riqa, maka fala yasih. Itu tidak tepat, ya, tidak tepat secara fakta sejarah.
Kenapa tidak tepatnya? Karena beliau mendalilkan pertama, Ghazwatu Dzatir Riqa itu ada peran daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala. Artinya Abi Hurairah sudah ikut dalam perang Ghazwatur Riqa. Ya. Dan juga Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Jadi dua orang ini yang dijadikan dalil oleh Syekh penulis kitab ini Safiur Rahman bahwa perang Dzatur Riqa tidak terjadi pada tahun keempat Hijriah. Tahun keempat Hijriah itu adalah perang melawan orang-orang Arab Badui itu. Ya, tapi bukan Ghazwatur Riqa kata beliau. Kenapa? Karena ketika perang Ghazwatur Riqa itu ada Abu Hurairah dan ada Abu Musa. Dan seperti yang diketahui kata beliau, Islamnya Abi Hurairah itu sebelum perang Khaybar. Beberapa hari sebelum perang Khaybar. Ya. Beberapa hari sebelum perang Khaybar. Dan perang Khaybar itu nanti tidak terjadi pada tahun keempat. Nanti terjadi tahun kelima. Ya. Kemudian juga Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Khaybar. Ya. Wa idzan fa ghazwatu Dzatir Riqa ba'da Khaybar. Ya. Dan Abu Musa Al-Asy'ari juga menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu pada perang Khaybar. Ya, pada perang Khaybar. Sehingga kalau dikatakan Ghazwatur Riqa terjadi pada tahun keempat Hijriah, itu tidak sesuai dengan faktanya, karena tahun keempat Hijriah Abi Musa belum ada di Madinah, ya, dan Abu Hurairah belum masuk Islam. Ya, jadi tidak mungkin Abi Hurairah dan Abu Musa ikut perang Dzatur Riqa kalau dia tahun keempat Hijriah. Paham ya? Ya. Kalau dia tahun ke-5 atau 6 Hijriah itu kata beliau masuk akal. Ya, karena yang jadi dalil adalah Abu Hurairah dan Abu Musa. Mereka ikut perang Dzatur Riqa. Dan Abu Musa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-5 pada saat perang Khaybar. Idzan fa ghazwatu Dzatir Riqa ba'da Khaybar. Dengan demikian maka yang tepat sesuai dengan fakta sejarah kata beliau bahwa perang Dzatur Riqa terjadi setelah perang Khaybar. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa yadullu ala ta'khuriha anis sanat rabi'ah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fiha salatal khauf. Ya. Dalil yang selanjutnya membuktikan bahwa perang Dzatur Riqa itu tidak terjadi pada tahun keempat. Ya, tidak terjadi pada tahun keempat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf pada perang Dzatur Riqa. Dan salat khauf pertama dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada saat perang Dzatu Ar-Riqa. Ya, pada saat perang Dzatur Riqa. Ya. Kemudian salat khauf itu disebutkan dalam sejarahnya, salat khauf disyariatkan pertama kali setelah Ghazwatu As-Safan. Ya. Setelah Ghazwatu As-Safan. Setelah perang As-Safan. Dan perang As-Safan sendiri terjadi setelah perang Khandaq. Terjadi setelah perang Khandaq, perang Ahzab. Ya. Jadi urutannya dalam pendapat penulis kitab ini bahwa terjadi perang Bani Nadir, kemudian memerangi orang-orang Arab Badui, ya. Kemudian nanti terjadi perang Najd, ya. Kemudian nanti perang Daumatul Jandal, ya. Setelah itu sebelum perang Daumatul Jandal terjadi perang Badar yang kedua, baru perang Daumatul Jandal, baru perang Ahzab, baru Dzatur Riqa. Ya. Jadi Dzatur Riqa nanti terjadi pada tahun setelah terjadi perang Ahzab. Ya. Ini menurut Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri tentang urutan perang-perang yang disebutkan itu. Ya. Sedangkan
pendapat sebagian para ulama sejarah yang mengatakan bahwa perang Dzatur Riqa itulah yang disebut dengan perang Najd, beliau mengatakan itu tidak tepat. Ya, kenapa disebutkan Dzatur Riqa? Nanti ada sebabnya itu. Kenapa disebutkan Dzatu Ar-Riqa? Ya. Dan Dzatur Riqa itu ada sebabnya, dan di situ sudah ikut serta Abu Hurairah dan Abu Musa al-Asy'ari. Kalau perang Najd ini Abu Musa tidak ada, Abu Hurairah juga belum masuk Islam. Ya. Jadi tidak tepat kalau dikatakan sebagai perang Dzatur Riqa. Dan beliau berpendapat bahwa perang Najd itu beda dengan perang Dzatu Ar-Riqa. Ya, perang Dzatur Riqa nanti terjadi setelah perang Ahzab, atau setelah perang Asafan, atau setelah perang Khaybar. Wa kanat Ghazwatul Khandaq fi awailis sanah al-khamisah. Ya. Jadi Ghazwatul Khandaq, perang Ahzab itu terjadi di awal tahun ke-5 Hijriah. Sedangkan perang Najd terjadi di pertengahan tahun ke-4. Ya. Jadi penamaannya kata beliau tidak tepat. Tidak tepat dengan mengatakan perang Ghazwatul Najd sebagai Ghazwatul Dzatur Riqa. Kata beliau tidak tepat. Nah, ini yang beliau sebutkan di sini. Jadi beliau bergeser sedikit dari kisah perang Najd itu, beliau bergeser ke perang Dzatur Riqa karena ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi beliau nukilkan sedikit di sini tentang perang Dzatur Riqa. Ya. Walaupun beliau memilih bahwa perang Dzatur Riqa nanti terjadi pada tahun ke-5 Hijriah setelah perang Khandaq, sedangkan terjadi pada tahun ke-4 itu adalah perang melawan orang-orang Arab, yaitu Bani Ghatafan. Nah, lanjut. Ghazwatu Badr Ats-Tsaniyah. Ini terjadi perang Badar yang kedua. Di tempat perang Badar yang pertama. Biasa juga disebutkan Ghazwatu Badar As-Sughra. Ya, perang Badar yang kecil. Ya, karena kaum muslimin tidak menemukan musuh. Walamma khadal al-muslimuna syauqatan Arab wa kafkafu syarrahum akhadhu yatajahazuna limulaqati aduwwihimul akbar. Faqad istadara al-am wa hadara al-maw'idu al-madrub ma'a Quraisy fi ghazwati Uhud wa haqqun li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi an yakhruju liyuwajihu Aba Sufyan wa qaumahu wa an yudiru rihal harb karatan ukhra hatta yastaqirra al-amru li ahdal fariqaini wa ajdaruhuma bil baqa. Ya. Setelah kaum muslimin hadada syauqatal Arab, ya, mencabut duri-duri dari duri-duri dalam Madinah yang dilakukan oleh orang Arab Badui. Artinya setelah orang Arab Badui yang di sekitar kota Madinah itu lemah, kan? Sudah tidak berani lagi setelah perang Najd itu. Jadi mereka sudah lari, sudah kabur ke puncak-puncak gunung dan tidak lagi berani memprovokasi. Maka Nabi SAW bersiap-siap untuk bertemu dengan musuh utama mereka atau musuh bebuyutan mereka. Disebut di sini al-adu al-akbar, ya, musuh yang paling besar. Ya, musuh bebuyutannya itu yaitu Quraisy. Wa qad istadara al-am wa hadara al-maw'idul madrub ma'a Quraisy. Ya, setelah perputaran tahun, artinya tahun ke-4 selesai, muncul tahun baru ke-5 Hijriah, ya. Dan mau'id atau apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan, artinya tantangannya itu waktunya sudah tiba. Ya. Maka Rasulullah SAW pun bersama sahabat beliau, para sahabat, keluar ke Badar.
Dan sangat tepat kata beliau sini. Wa haqqun li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi an yakhruju. Dengan sangat tepat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu keluar untuk menunggu musuh mereka itu Abu Sufyan. Liwajihu Abu Sufyan wa qaumah. Untuk melawan Abu Sufyan dan kaumnya, yaitu orang Arab musyrikin. Wa an yudiru rihal harb karatan ukhra. Dan untuk memimpin peperangan yang kedua kalinya, apa tujuannya peperangan yang kedua kali ini? Hatta yastaqiral amru li ahdal fariqaini wa ajadaruhuma bil baqa. Ya. Untuk mempertahankan eksistensi. Ya. Eksistensi dari dua musuh atau musuh bebuyutan. Ya. Mana yang lebih pantas untuk tetap ada di muka bumi, mana yang harus dimusnahkan. Ya. Jadi ini tujuan perangnya sudah jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menampakkan eksistensi kaum muslimin, dan beliau bertekad untuk menyelesaikan urusan ini pada tahun itu. Ya. Supaya jelas mana yang pantas menjadi menjadi orang yang atau menjadi kaum yang ditakuti dan mana yang tidak. Ya. Hafiz Sya'ban sanah rabi'ah Yanayir sanah 626 ya, pada bulan Sya'ban. Kalau perang Najd kan terjadi pada Jumadal Ula, ya. Jadi ini belum sampai ke tahun kelima. Ya. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima wa'idihi fi 1500. Wa kanatil khailu 10 afras wa hamala liwa'ahu Ali bin Abi Thalib wastakhlaf al-Madinati Abdullah ibni Rawahah wa intaha ila Badr fa aqama biha yantadhir musyrikin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban keluar bersama pasukan beliau untuk menepati tantangan yang diberikan oleh Abu Sufyan sebelumnya. Dan beliau membawa pasukan yang cukup besar. Ya, terdiri dari 1.500 personel. Ya. Jadi pada perang Badar pertama beliau hanya membawa 313 orang. Pada tahun kedua Hijriah. Ya. Pada perang Uhud beliau membawa berapa? 700 orang pasukan. Ya. Dan pada perang Badar beliau membawa sudah 1.500 personel. Jadi tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Ya. Jadi personelnya tambah banyak. Ya. Karena apa? Karena orang masuk Islam makin banyak. Ya kan? Makin banyak orang masuk Islam setelah Nabi SAW berhasil menyingkirkan Bani Qainuqa, menyingkirkan Bani Nadir, ya. Kemudian menyingkirkan orang-orang Arab Badui yang berkhianat itu, maka makin banyak orang masuk Islam. Ya. Sehingga pasukan yang dibawa pada perang Badar yang kedua jadi cukup besar. 1.500 orang. Dan wa kanatil khail 10 afras. Ya. Terdiri dari khailnya tuh pasukan berkudanya ada 10. Bahasa kita sekarang itu pasukan kavaleri, ada 10. Kemudian panji perang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Dan di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan untuk mengurus Madinah itu kepada sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu. Istilah sekarang itu PJ, ya, pejabat. Ya. Nabi SAW mengangkat pejabat untuk mewakili beliau mengurus kaum muslimin yang tidak pergi perang, yang mengurus negara maksudnya. Ya. Mengurus negara karena negara harus punya pemimpin. Maka beliau mengangkat Abdullah bin Rawahah sebagai pejabat, ya, pejabat presiden loh sekarang istilahnya sekarang. Ya. Di kota Madinah.
Dan beliau kemudian pergi ke Badar dan berkemah di Badar itu menunggu kaum musyrikin. Wa amma Abu Sufyan fa kharaja fi alfaini min musyriki Makkah wa ma'hum khamsuna farasan hatta intaha ila marri dhahran ala bu'di marhalah min Makkah fa nazala bimajinnah ma'in fi tilkan nahiyah. Kharaja Abu Sufyan min Makkah mutathaqilan yufakkiru fi uqbal qital ma'al muslimin wa qad akhadahu ar-ru'bu wastawlat ala masyairihi al-haibatu falamma nazala bimarri dhahran khara azmuhu fahtala liruju wa qala li ashabihi ya ma'syar Quraisy innahu la yuslihukum illa 'amu khasbin tar'auna fihi syajar wa tashrabuna fihi al-laban wa inna 'amakum hadha 'amun jadab wa inni raji'un farji'u wa yabdu anna al-khawfa wal haibata kanat mustawliyatan ala masyair al-jaysh aidan faqad raja'a an-nasu wa lam yubdu au ayu musadamatin wa lam yabdu ayya musadamatin li hadha ar-ra'i wa ayya israrin wa ilhah ala muwasalati as-sari li liqa'il muslimin. Wa amal muslimun fa aqamu bi Badr 8 ayyam yantadhiruna al-adwa wa ba'u ma ma'ahum min at-tijarati farabihu bi dirhamaini thumma raja'u ila al-Madinah wa qad intaqala zimamul mufaja'ati ila aydihim wa tawattadat haibatuhum fi an-nufusi wa sadu ala al-mawqif. Wa tu'rafu hadhihi al-ghazwah bi Badr al-Maw'id wa Badr al-Thaniyah wa Badr al-Akhirah wa Badr al-Sughra. Sedangkan Abu Sufyan, kata beliau, dia membawa pasukannya sejumlah 2.000. Jadi Nabi SAW 1.500, pasukannya kaum musyrikin 2.000. Jadi bedanya cuma 500 orang. Ya. Sangat sedikit bedanya. Dan khamsuna farasan. Pasukan kavalerinya ada 50. Kalau Nabi SAW cuma 10. Jadi beda 40. Kemudian sampai mereka tiba di sebuah daerah namanya Marri Dhahran yang jauhnya hanya 1 marhalah dari Makkah. Maka Abu Sufyan singgah di sebuah sumber air yang namanya Majinnah. Ya. Tapi Abu Sufyan mulai ragu. Ya. Mulai ragu dengan perang ini. Mutathaqilan itu artinya semangatnya tidak seperti semangat ketika dia perang Uhud itu. Ya. Jadi dia sudah setengah-setengah. Ya. Nah, ini sudah kalah secara mental. Dia berpikir tentang akibat dari perang bersama kaum muslimin ini. Ya, tentu kenapa dia berpikir ya? Tentu ada informasi-informasi intelijen yang dia dapat. Bisa jadi dia sudah dapat informasi bahwa kaum muslimin jumlahnya 1.500. Ya, maka dia berpikir, bagaimana 1.500 lawan kita 2.000. Sedangkan di Uhud, kita 3.000, mereka cuma 700. Begitupun kita tidak bisa mengalahkan. Ya. Jadi dia sudah mulai berhitung kembali. Kalau 2.000 lawan 1.500. Di Badar, kita 1.000, mereka 300. Kalah. Ya. Di Uhud kita 3.000, mereka 700. Hampir kalah. Ya. Dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Bahkan ada di antara mereka yang ditangkap dan dieksekusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika mendengar di sebelah sana 1.500, kita cuma 2.000. Ini kecil sekali katanya. Ya. Sedangkan yang berkali-kali lipat jumlah pasukannya dari mereka, kita tidak bisa menang, apalagi seperti ini. Ya. Maka dia mulai berpikir tentang akibat dari perang ini. Ya. Dia mulai prediksikan bahwa nanti kayaknya kalau begini modelnya, kata dia, tidak mungkin kita menang ini. Maka waqad akhadahu ar-ra'bu wastaulat ala masyairihi al-haibah. Dia mulai takut dan dia mulai dihantui oleh haibah. Haibah itu wibawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi di sisi lain dia takut, di sisi lain dia Nabi Muhammad pasukannya sudah besar begitu. Ya. Padahal 2 tahun lalu dia tidak punya siapa-siapa. Ya kan? Dia hanya punya pasukan 300 orang, sekarang 1.500. Dibanding saya, Uhud 3.000, sekarang 2.000, berarti tak turun. Ya kan? Tak turun jumlah pasukannya. Ya sedangkan 3.000 kita orang tidak bisa menang, apalagi 2.000 ini. Ya, itu sudah masuk di dalam jiwanya itu. Maka ketika dia singgah di Marul Dhahran, ya, dia mulai mulai kendor dia punya semangat. Ya. Akhirnya dia mengatakan kepada pasukannya, hai kaum Quraisy, ya, innahu la yuslihukum illa amu khasbin tar'auna fihi syajarah wa tashrabuna fihi laban. Wa inna amakum hadza amu jadab. Ya. Tidak ada yang membuat kalian tidak ada yang membuat kalian untung kecuali kalau ada tahun yang subur. Di tahun subur itu kalian menanam pohon-pohon dan menggembalakan kambing-kambing ternak. Dan sekarang katanya, saat kita di Badar ini tahun jadab. Jadab itu hanya tahun kemarau. Ya. Jadi secara musim katanya, tidak untung kita kalau kita perang. Ya. Karena perbekalan, kalau habis, tidak ada tempat lagi mengambil bekal. Karena tidak bisa menanam, ya, dan tidak bisa beternak. Ya. Wa inni raji'un farji'un. Ya. Karena itu saya ingin kembali saja. Nah, kalau sudah pemimpinnya ingin kembali, apalagi DP anak buah. Ya. Wa yabdu annal khaufa wal haibah, dan kelihatannya ketakutan dan haibah itu melanda seluruh pasukannya Abu Sufyan itu. Ya. Sehingga mereka sepakat untuk kembali dan tidak berani bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak ada juga seorang pun yang memaksa untuk berangkat. Tidak seperti perang Badar itu. Perang Badar itu kan sebagian ingin pulang, tapi Abu Jahal yang berpaksa. Ya. Nah, kalau ini mereka sepakat, tidak ada yang berpaksa. Ya. Sepakat pulang semua. Dari Abu Sufyan yang memimpin sampai anak buahnya, semuanya pulang. Ya. Maka mereka tidak sampai di Badar. Tidak sampai di Badar. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bermukim di Badar, sudah berkemah. Ya. Dan beliau di situ berkemah selama 8 hari. Ya. Karena tidak ada pasukan, akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Badar itu melakukan perdagangan akhirnya. Ya. Jadi jual beli akhirnya yang beliau lakukan. Karena tidak ada pasukan. Ya. Maka mereka pun mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari hasil bisnis. Ya. Jadi perjalanan Nabi SAW ya dari tujuan utama perang, jadi perjalanan bisnis. Ya. Nah, kalau perang Badar yang pertama kebalikannya, ya kan? Kebalikannya. Karena tujuan utamanya adalah menuntut pengembalian harta yang di Mekah. Ya. Tapi yang terjadi peperangan. Ya. Itu pada Badar yang pertama, tahun kedua Hijriah. Nah, kalau ini sebaliknya. Memang Nabi ingin perang dengan pasukan yang lengkap, 1.500 orang. Tapi pasukan musuh tidak berani muncul. Akhirnya, karena mereka lama di situ 8 hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk berbisnis. Ya, dan para sahabat kan banyak yang jago bisnis. Ya. Sehingga terjadi apa? Farabihu bidirhamin dirhamaini. Ya. Jadi mereka untung itu 2 kali lipat. Ya, kalau mereka punya modal misalnya 1 dirham, mereka untungnya jadi 2 dirham. Ya, jadi untungnya 100% dari bisnis hanya 8 hari itu. Ya. Sehingga raja'u ilal Madinah wa antaqala zimamul mufajah ila aidihi. Ya. Wa tawattadat haibatuhum fin nufus wasadu ala al-mauqif. Ya. Sehingga mereka kemudian kembali ke Madinah membawa hasil tijarah,
hasil bisnis dan sekaligus membawa hasil eksistensi yang makin besar dan kekuatan yang makin kuat. Dan mereka mulai memegang kendali di tanah Arab. Ya. Karena apa? Karena musuh utama sudah tidak berani muncul. Ya. Akhirnya kendali politik bahasa kita sekarang itu ada di tangan kaum muslimin. Ya. Secara politik orang Quraisy sudah kalah. Ya. Karena tidak berani menyerang berarti secara politik dia sudah kalah. Begitu juga Bani Nadir, Bani Qainuqa sudah tidak ada. Jadi yang memegang kendali wilayah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perang ini disebut dengan perang Ghazwatul Mau'id atau Badr al-Mau'id atau Badr al-Thaniyah atau Badr al-Akhirah dan Badr as-Sughra. Jadi ini nama-nama lain dari perang Badar yang kedua. Ya. Ini terjadi pada tahun keempat Hijriah di bulan Sya'ban. Ya. Sudah Isya, insyaallah kita lanjutkan dengan kisah selanjutnya perang Daumatul Jandal pekan depan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.